Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus tidaklah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka ini akhlak memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran agama Islam. Lalu bagaimana dan apa itu akhlak? Mari kita sejenak mengikuti apa yang saya sampaikan. Para pemirsa dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya pada diri engkau wahai Muhammad terdapat akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Agama Islam secara umum, secara garis besar itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah akhlak. Iman ibaratnya adalah pondasi. Ada pondasi bangunan, atau kalau pohon itu seperti akar. Nah, akar ini akan sangat menentukan batang tubuhnya serta daunnya, cabangnya dan seterusnya. Demikian pula bangunan. Bangunan ini akan kokoh menjadi kuat jika pondasinya adalah kuat. Nah, ini iman. Kemudian yang kedua adalah Islam atau syariat Islam atau beban-beban taklif. Nah, ini ibaratnya adalah batangnya atau bangunannya. Kalau sebuah pohon itu adalah batangnya. Nah, inilah syariat Islam yang harus diamalkan oleh setiap individu yang sudah mukallaf, yang sudah memenuhi beban kewajiban. Ada zakat, ada sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Nah, ini adalah syariat Islam yang biasanya termaktub kalau iman itu dalam rukun iman, kemudian kalau Islam itu dalam rukun Islam, ya. Lalu yang berikutnya setelah iman sudah, kemudian Islam sudah atau syariat Islam sudah, nah yang berikutnya ini adalah akhlak. Yang dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang itu adalah ihsan. Nah, setelah ditanya Rasulullah, akhbirni anil iman, sodaqta ya Rasulullah. Akhbirni anil iman, yang kemudian disebut dengan rukun iman. Nah, akhbirni anil ihsan, berilah saya kabar tentang ihsan. Al ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah melihat Allah di hadapanmu. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah, inilah akhlak baik kita, para pemirsa di mana saja berada. Jadi akhlak ini adalah merupakan tujuan dari risalah Islamiyah, tujuan dari misi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keluhuran akhlak ini menjadi sebuah keniscayaan, terutama adalah bagi generasi muda, bagi anak-anak muda. Keluhuran akhlak ini yang utama bagi kita.
Kalau tadi tangga pertama iman ini sebuah keharusan, demikian pula syariat Islam ini juga sebagai sebuah keharusan, ini bahan pokok. Nah, ihsan itu adalah bunganya, hasilnya, hiasannya. Jadi orang tanpa memiliki akhlak yang mulia, maka dia tidak begitu indah ya. Dia tidak begitu elok dipandang. Justru dia akan menjadi pemandangan yang tidak baik. Bagaimana hebatnya seseorang, bagaimana pandainya seseorang, bagaimana kayanya seseorang, tapi kalau tidak memiliki akhlak yang mulia, maka dia tidak akan memiliki kemuliaan di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, lalu bagaimana upaya kita untuk menuju ke akhlak yang mulia itu? Yang pertama adalah banyak-banyaklah kita belajar. Ya, belajar dari mana? Dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, ya. Sedikit demi sedikit kita amalkan. Bagaimana kita untuk berbuat baik, misalnya akhlak yang baik kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, memiliki sifat-sifat yang baik, misalnya sabar, jujur, tanggung jawab, kemudian pemberani dan lain sebagainya. Nah, ini harus menjadi bagian yang dibanggakan bagi generasi muda. Maka mulia tidaknya sebuah komunitas, kelompok sosial, anak-anak muda itu tergantung daripada akhlaknya, bukan pada yang lain. Maka kalau akhlaknya baik, bangsa itu terhormat. Tapi kalau akhlaknya buruk, bangsa itu pasti terpuruk. Nah, ini maka para pemirsa yang dirahmati Allah, banyak-banyaklah kita belajar. Kemudian setelah belajar tentunya kita yang kedua kita amalkan sedikit demi sedikit ya. Apa yang telah kita pelajari, kita peroleh dari para guru, para ustadz, para kiai, baik di sekolah, di pesantren maupun ketika kita belajar mengikuti kajian-kajian dan sebagainya, kita amalkan sedikit demi sedikit. Dan jangan lupa yang ketiga, kita senantiasa mendakwahkan, menyalurkan, meneruskan ya, sebagaimana sifat Rasulullah, tabligh, menyampaikan, disampaikan kepada. Sampaikan bisa lewat mulut, lewat pesan lisan, bisa disampaikan lewat media massa, lewat HP ini ya, lewat grup-grup, lewat YouTube, lewat Facebook dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Untuk distribusi akhlak mulia, untuk bisa mewarnai jagat raya ini. Nah, inilah diantaranya. Dan yang terakhir, tentunya kita berharap dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga hati kita ini ditetapkan dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan Allah memudahkan kita untuk melaksanakan kebenaran, dan kita dimudahkan dalam meninggalkan keburukan. Saya kira demikian. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gue apa?